Teman-teman, di sini saya menggunakan, ini kan ada sedikit bagiannya masih belum matang ya. Jadi di sini saya menggunakan panci besar ya, karena itu kurang tingginya ya, penggorengan saya itu kurang ya. Saya mau penggorengan seperti ini tingginya ya teman-teman ya. Tuh, tinggi gini ya. Nah, tinggi tapi ada tongkatnya gitu, ada pegangan. Belum sempat ya teman-teman, ya mudahan ada nanti, mungkin di online ada ya. Ini untuk masak yang agak besar ya, harus menggunakan kompor yang besar. Bisa sih kompor yang kecil yang mana-mana, tapi kalau alat goreng yang kecil itu nggak bisa di kompor yang besar. Jadi saya ada 2 kompor. Kemudian ini bisa kita langsung masukkan ya teman-teman ya, bumbunya ya. Ini bumbunya udah jadi, ada di pasar-pasar tradisional ya. Jadi kalau kalian main ke Lombok, itu ada bumbu-bumbu tradisional yang sudah dibungkus-bungkus gitu ya. Kalau nggak salah, kalau dimasukkan kulkas ya tahan ya, mungkin ya sampai seminggu. Tapi biasanya tidak sampai seminggu sudah dipakai. Itu tambahkan minyak dan bumbu itu sampai meresap ya, mendidih sampai meresap. Udah jadi ya teman-teman ya. Ini ditambah air biar dia moist di dalam, tapi kering di luar ya. Nah teman-teman, saya pakai kompor yang besar ya. Kompor yang kecil tadi pakai dumpling. Tuh, kita coba sebentar ya. Ini pakai kompor yang besar. Ingat tadi Ingat mau masak, tadi ada temennya ulang tahun, katanya teman baiknya di model ya. Jadi dia masih di situ, mungkin lanjut WA-an, tapi nggak apa-apa sih. Ini saya masakkan aja. Adek, jadi masaknya, oh ya bentaran katanya, sabar, oke dah. Kita masak aja ya teman-teman ya. Tunggu ya. Itu masih air biasa dan kaldu ya. Kalau ada kaldu yang jadi bumbu yang jadi untuk ayam itu boleh. Tapi kalau tidak ada gitu ya, itu bumbunya biasanya saya pakai bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, kunyit ya, jahe, kunyit, garam, itu saya pakai ya teman-teman ya. Kadang saya pakai jeruk nipis juga untuk ayamnya ya, biar nggak amis gitu. Itu kalau yang alami ya, tapi kalau yang ada yang udah jadi, biasanya saya pakai udah jadi juga nggak apa-apa ya. Itu saya paling pakai 1/4 sampai setengahnya. Kecuali ayamnya banyak ya, mungkin baru 1 bungkus. Jadi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Teman-teman, ingat ya, ini saya dari jauh ya. Teman-teman, ingat ya, ini beli kompor gasnya bukan untuk kompor listriknya bukan untuk gaya-gayaan ya, karena saya memang takut mengganti gas. Pernah ya teman-teman ya, bukan pernah, beberapa kali itu ayahnya nggak ada, saya nggak berani ganti gasnya ya teman-teman. Saya takut teman-teman, jadi saya pakai ini aja, menurut saya lebih aman ya. Kalau mati lampu ya udah beli di depan ya, ada juga ayam geprek itu di depan, 10.000 apa 11.000 itu ya, langsung teh manis gitu ya. Udah itu aja, intinya masalah makanan itu nggak usah ribet, secukupnya saja gitu, semampunya saja, secukupnya dan semampunya saja. Jadi kita nggak usah ruwet ya. Udah garam sama cabai, udah tempenya digoreng, udah enak ya teman-teman ya. Kasih minyak itu ya enak itu teman-teman ya. Jadi nggak usah ruwet-ruwet ya. Kalau ada nasi beras ya itu mungkin diutamakan ya, tapi itu pun kalau mau biar banyak, berasnya sedikit ya akhirnya banyakin gitu ya teman-teman. Terus satu lagi, kadang kalau saya lihat rumah tangga sekarang tuh cinta itu nomor 1 ya. Jadi cinta dan kesenangan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita jadi ibu ya, tetap saja suasananya seperti orang pacaran gitu, saling menghargai. Kalau dia tidak menghargai, kita ajari untuk menghargai ya suami kita itu ya, sampai dia menyadari bahwa sikap kita itu tidak berubah dari pacaran. Jadi karena sikapnya tidak berubah dari pacaran, dari mulai pacaran itu mengucapkan terima kasih, kemudian meminta tolong, hal-hal yang sederhana seperti itu ya, anggap masih pacaran seperti orang lain gitu ya. Itu astukara ya, dia hubungan itu akan langgeng gitu. Jadi persis seperti saat kita berpacaran dulu ya. Jadi kita itu tetap orang lain yang bersama dia gitu loh, orang lain yang dia cintai yang bersama dia, mensupport dia gitu ya. Jadi seperti itu suasananya. Astukara
kita bersama terus ya sampai maut memisahkan ya. Nah ini sudah saya tambahkan minyak teman-teman ya, sesudah mendidih saya tambahkan minyak ya. Saya balik-balik sedikit ya teman-teman ya. Kalau ada bumbu tradisional saya pakai bumbu tradisional, umbi-umbian itu ya. Tapi kalau ada yang praktis saya pakai itu ya, tergantung anak-anak apa yang ada di rumah. Karena mereka juga sudah ke toko sendiri, ke pasar sendiri. Tuh ya, ini yang merekam Inge ya. Harusnya dia masak. Ini dia yang masak, dia jadi masak teman-teman. Terus ini keju ya. Ini biasanya keju ini, keju parmesan ini saya pakai untuk apa? Untuk goreng telur dadar tuh enak banget ya teman-teman, atau telur mata sapi ya. Gara-garanya digiling dulu makan, telurnya enak banget nih, pakai apa gitu. Bisa sayur tapi ada rasa yang beda. Oh ternyata keju ini ya teman-teman. Masukkan ini. Oke, pause dulu sayang. Ya kalau mau ketemuan itu masih bisa nanti sore. Sekalian kita kembaliin baju sama Titin ya. Apa? Itu bodoh kan. Dah. Teman-teman, ini cara praktisnya saya pakai ya. Itu ingat tadi nanya. Ini namanya kuah. Kalau di sini bilangnya rob-roban gitu. Ini cara simple masak ayam ala bumbu taliwang juga ya. Dengan bumbu taliwang gitu ya. Rasanya nggak kalah enak ya. Ini pakai air, minyak sedikit ya, sama ya. Ini ala saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang beda, yang dari arah Lombok beda caranya masak ya. Mungkin bisa aja, tapi ini sudah enak banget ya teman-teman ya, bisa dicoba ya nanti di rumah. Kalau pas main Lombok beli bumbunya terus coba ya. Kalau mau cepet gitu, cepet masak jadi kayak berkuah dia boleh, bisa ya, enak juga ya. Mungkin tinggal ditambah garam kalau yang suka agak asin ya kayak gitu ya. Ini bumbu alami tetapi praktis gitu. Nah di sini teman-teman ya bisa teman-teman tambahkan kentang ya. Kalau itu udah kalau mau masak cepet itu tambah nasi udah enak banget teman-teman, sama telur rebus itu enak banget ya. Maksud saya yang membedakan kan bumbunya ya, bumbunya khas sini itu ya. Dumplingnya coba beb tuh, si cantik tuh tadi nyontohin aja dia teman-teman, tapi karena banyak yang pecah jadi bentuknya tidak ada yang sama. Jangan di situ ditaruh. Pilihin dah yang mana aja deh kalau gitu tuh. Ini untuk ajinya ya. Iya masih lengket ya, mana-mana aja. Udah matangnya cukup apa belum ya. Sementara kita menunggu ini ya, tunggu ini matang. Udah 2-3 aja sayang, 3 biji yang open deh. Itu kurang perfect ya, karena kulitnya kurang perfect deh ya. Soalnya adik pakai yang bergerigi, jadi dia kayak tajam gitu. Pakai yang nggak bergerigi sendoknya. Yang bagus-bagus kasih Aji itu deh, yang terbuka itu kasih mami tuh. Gimana coba? Let me do it. It's falling apart. Teman-teman, ini pakai bahasa Inggris itu bukan karena gaya-gayaan ya. Dia itu memang dari TK ya, dia selalu menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak tahu dia belajar dari mana ya. Katanya sih dia karena menonton, dia bilang. Pokoknya dia sama saya tuh bahasa Inggris teman-teman. Jadi saya hanya mengimbangi. Aduh. Falling, sini deketin. Oke. Nggak apa-apa deh. Oke, ini aja. Saya coba ya. Iya, teman-teman, ini agak pedas ya. Karena kan tadi saya tambahkan sambal tomat ya. Ternyata enak banget teman-teman isiannya. Ini memang agak pecah dia tadi diangkat. Oke, kita coba semuanya ya. Ini ya teman-teman, enak banget deh. Saya masaknya praktis ya, pakai saus bolognese. Enak banget ya teman-teman ya. Ya untuk teman-teman yang mau membuat isian tapi malas masak, malas goreng-goreng, malas buat bumbunya, bisa ditambah itu ya, saus bolognese kalau ala saya ya. Itu aja saya pakai, udah enak. Kalau mau pedas ya tambahin cabai gitu. Nah, selamat mencoba ya teman-teman ya, masakan rumahan.
yang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat praktis. Jadi kita dapat dumplingnya, dapat isiannya, dapat gitu, dan cepat karena kan sudah jadi ya. Kalau yang suka ikan ya bisa mungkin ditambah tuna yang sudah kalengan itu ya, pakai isian. Oke teman-teman, sekian dulu. Dia sudah buat jus pagi itu apa, dia nggak makan nasi kata pagi. Oh, susu. Anak-anak sekarang ya, kalau saya sih sarapannya apa yang saya masak untuk makan siang tuh saya cicip-cicip sedikit. Kadang saya siang nggak makan sih, karena udah kenyang duluan. Oke dah teman-teman ya, makasih. Enak nih, bisa dicoba. Tapi biar kan masa selera ya. Kalau misalnya taunya, kok gitu ya, saya enak itu anunya ya, mungkin disesuaikan dengan selera kita. Jadi buatnya sedikit dulu. Kalau sudah enak, baru buat banyak, disajikan untuk keluarga. Kalau keluarga saya, kebetulan untuk masalah rasa itu mereka enggak terlalu cerewet ya. Masakan, apalagi masakan ala Lombok gitu ya, mereka tuh masuk semua gitu. Kemudian masakan western juga kayak makan kentang aja tanpa nasi juga mereka bisa ya, karena memang dari kecil sudah saya biasakan gitu sebagai bekal merantau gitu. Apa yang ada roti, apalah ya, ubi gitu, semuanya saya masukkan aja, jadi mereka kenyang gitu. Dengan nasi jagung juga mereka bisa gitu ya. Jadi masuk aja gitu, jadi biar gampang seandainya merantau ya teman-teman ya. Oke, ini sama Ingo diganti 3 ya biar meresap. Ini sudah ada minyaknya di sini, jadi kalau tinggal dinyat-nyat aja ya bahasa Balinya ya, jadi dihabiskan airnya dan sudah mengandung minyak. Nanti dia kerupuk-kerupuk gitu ya, tandanya sudah sudah habis air ya. Dan bumbunya udah pasti enak ini teman-teman, karena asli ya, asli dari masyarakat sini yang dijual di pasar tradisional. Pakai oleh-oleh juga bisa ya, maksud saya bumbunya teman-teman ya. Jadi kalian di pasar tradisional tuh ada, kok pasar modern saya kurang tahu. Yang saya tahu ya di pasar tradisional tuh ada ya, banyak. Tanya di sana, saya mau cari bumbu taliwah. Masak sendiri ya teman-teman ya. Kalau yang mau dari chefnya ya tinggal pesan di resto ya, dan pastinya juga enak ya. Kalau ini kan tradisional rakyatnya, yang itu tradisional tetapi ala chefnya gitu. Tapi semuanya juga enak ya. Sarapannya tuh buat ini telur kan, dia buat sendiri tuh. Ya anak-anak senyumnya kok gitu. Ya, buat sendiri teman-teman ya tuh. Jadi anak-anak suka masak ya udah ya, nggak apa-apa juga. Teman-teman, ini bagian kaki tidak dipakai ya, bagian kaki dan pantat ya, itu tidak dipakai, itu pupuk-pupuknya, bagian kakinya nggak dipakai. Sebelum kita membuang ke tempat sampah itu selalu saya kasih ini ya, sabun ya, sabun gini ya, ini ya, saya kasih sabun. Tujuannya agar, karena rumah kami dapurnya di dalam ya dan kecil, itu biar tidak jadi semut. Kemudian dibungkus kembali dengan bungkusnya ya, dibuang ke tempat sampah ya. Semuanya seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang sudah lama-lama juga saya buang aja ya. Untuk bumbu daging gitu ya, bumbu daging ini ada 2 tong sampah. Tong sampah itu juga selalu saya semprotkan dengan baygon ya, anti nyamuk gitu ya, anti nyamuk agar, atau wipol saya isi kalau habis ya obat nyamuknya itu saya isi wipol. Kalau enggak obat anti serangga itu sedikit aja ya di bagian bawahnya, kemudian baru diisi kresek. Jadi tidak ada semut ya teman-teman ya. Ini memang kebetulan baru dicat,
Tapi memang tidak ada semut ya teman-teman ya, semut kecoak ya. Untuk menghindari semut dan kecoak, karena dapur saya kecil teman-teman. Teman-teman, ini dia agak longgar. Kita ini tak-takkan sedikit ya. Nggak ada obeng nih, ini aja pakai nggak apa-apa. Ya harus tahu juga sedikit-sedikit ya. Jadi nggak dikit-dikit minta bantuan dari suami gitu. Ini obengnya mana ya? Saya nggak lihat. Biar kuat ya. Udah kuat lagi dia. Ini harus tahu sedikit-sedikit ya teman-teman ya.